Halo guys, balik lagi di channel YouTube kami, Hashim Family. Kali ini aku mau sharing sama sahabat online semuanya, karena waktu di video sebelumnya itu kan terkait perlengkapan bayi nih. Oh, ternyata banyak di antara para sahabat online yang membutuhkan informasi tentang apa aja sih yang dibutuhkan oleh para moms dan juga baby newborn gitu ya. Dari beberapa masukan juga ternyata sering bingung juga cari kado baby newborn dan juga new mommy gitu ya, kayak gitu. Nah, dari hal tersebut jadi aku mau ngasih tips dan juga beberapa hal ide kado untuk baby newborn ya. Oke, yang pertama aku akan ngasih tips terlebih dahulu dari harusnya ngasih apa sih gitu untuk baby newborn ataupun kado baby newborn atau mami yang baru memiliki anak gitu ya. Kayak yang salah satu tipsnya adalah yang pertama, kado itu bukan hanya diperuntukkan untuk babynya loh moms gitu ya, tetapi juga untuk para momsnya juga. Itu juga sangat dibutuhkan, karena ketika yang dibutuhkan itu untuk bayinya aja tapi juga untuk ibunya gitu. Itu juga beberapa hal memang terkadang lebih fokusnya ke bayinya bukan ke ibunya gitu. Padahal ya bisa aja kita ngasih bukan hanya ke bayinya saja, atau pilih salah satu ya yang mana yang sekiranya lebih dibutuhkan, seperti itu. Itu yang tips pertama. Yang tips kedua, pastinya bermanfaat dan kalau bisa nih lebih tahan lama gitu. Bisa dipakai buat adiknya kayak nanti misalkan kalau misalkan dia sudah memiliki adik, dan juga memang bukan hanya dia gunakan atau babynya gunakan saat bayi saja, tetapi misalkan ketika dia berusia 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, bahkan hampir 1 tahun ataupun 2 tahun itu masih bisa terpakai gitu. Dan juga bisa juga terpakai jangka waktu yang lebih lama itu ke adiknya misalkan nantinya gitu. Terus yang tips ketiga, kalian boleh kok kalau misalkan mau bertanya sama momsnya. Ingat ya, sama momsnya ya, bukan sama bayinya. Masa iya nanya sama bayinya ya gitu. Jadi kalau misalkan mau nanya sama momsnya, itu boleh banget kok. Misalkan apa yang sekiranya dibutuhkan tapi belum dimiliki gitu, ataupun misalkan ada yang sudah dipunya cuman misalkan masih butuh spare yang banyak juga, atau misalkan masih butuh kuantitas yang banyak juga, seperti itu. Nah, itu juga bisa untuk dijadikan alternatif untuk ide kado newborn dan juga moms gitu ya. Dari hal tersebut ada beberapa ide yang ingin aku sampaikan. Yang pertama nih, yang aku pun merasakan hal tersebut itu sangat dibutuhkan, namun tak jarang juga kita tidak kepikiran untuk memiliki itu gitu ya. Yang pertama ini aku punya nih dan aku pernah ngasih juga, itu bantal menyusui. Karena seperti ini, ini bantal menyusui ini memang terkadang kita itu lupa gitu untuk membeli itu, tapi ini tuh sangat dibutuhkan sekali ya. Dimana ketika kita menyusui, apalagi awal-awal ya, bayi itu masih kecil, ini sangat membantu banget ketika begadang. Mungkin ini juga udah disampaikan sama aku di perlengkapan bayi ya, karena memang ini adalah salah satu yang sangat dibutuhkan, namun beberapa mungkin juga lupa untuk memiliki bantal menyusui ini. Ini selain teman untuk begadang, itu sangat enak banget untuk nyangga babynya saat diajak untuk begadang, ataupun dianya yang ngajak begadang ya, maaf. Nah, itu juga sangat bermanfaat ini tuh. Sampai sekarang pun ketika anak udah 1,5 tahun sampai sekarang, ini tuh jadiin tempat dia untuk bersantai gitu ya. Jadi
dia sambil nonton TV sambil juga dia tiduran di sini, itu sangat nyaman sekali gitu ya. Itu pun juga sangat bermanfaat juga untuk teman-teman di luar sana ternyata gitu. Bisa juga ini tuh bukan hanya dipakai juga buat bayinya, tapi bisa juga dipakai juga buat ibunya ketika misalnya agak sedikit apa namanya teh pengen bersantai gitu ya. Ini bisa nyangga banget, enak banget ketika kita pengen ya babynya misalkan udah gede ya kan disimpan di sini, tapi kita bisa sambil pengen nyender bisa banget pakai ini gitu. Ataupun juga dibalik seperti ini dan babynya disimpan di sini gitu. Terus juga bisa buat anak ketika sudah beranjak besar, dia tidur di sini juga lebih nyaman, memang seolah seperti kekekep gitu ya. Nah itu pun juga bermanfaat gitu ya. Terus yang kedua, ini ada sofa bayi. Nah ini juga bagus dan juga bermanfaat banget. Contoh ketika waktu Cici akikah, ini tuh dikasih juga dan memang bermanfaat juga. Ini ketika akikah dia kan didudukin ya atau ditidurin di sini, jadi bisa buat tempat tidur iya, bisa buat tempat duduk iya. Berikut juga sampai sekarang anakku udah 1,5 tahun itu juga masih kepake untuk berdua sama ini di sangga seperti ini, dan dia tiduran di sini nyaman banget kayaknya buat dia. Ini sofanya dia kalau lagi nonton TV gitu ya, ataupun misalkan bersantai sambil nyemil, itu dia seneng banget duduk di sini kayak gitu. Itu juga bisa jadi ide para moms untuk ngasih kado baby newborn ya. Nah selanjutnya itu baju itu nggak akan mungkin nggak terpakai ya, karena baju itu namanya bayi kan bajunya kepake sebentar-sebentar ya. Dari sebentar-sebentarnya itu ternyata kita pun selaku orang tua butuh juga apa namanya ya, refill lah gitu ya dari baju-baju yang sudah dimiliki gitu. Nah itu pun sangat bermanfaat, dan sekarang pun zaman-zaman sekarang udah unik-unik banget nih. Kado-kadonya itu dibuat menjadi bentuk packaging gitu ya. Packagingnya itu dikasih keranjang misalkan, terus ditata sedemikian rupa. Di situ ada baju, kemudian juga ada topinya, ada sepatunya. Dulu pun sama aku pernah dapetin itu juga ya, jadi itu sangat bermanfaat banget. Dan keranjangnya masih terpakai juga sampai sekarang untuk makanan-makanannya Cici gitu. Itu sangat bermanfaat banget gitu. Nah dari situ baju-bajunya juga sepaket gitu, ada bajunya, ada apa namanya, misalkan kalau dengan celananya, kemudian sampai sepatunya, sampai bandana-bandananya, itu lucu banget pokoknya. Kalau misalkan anaknya cowok misalkan bisa sampai topinya, itu bagus banget. Dan juga itu menjadi alternatif yang ide kado newborn yang lucu dan unik gitu, dijadikan sebuah hampers kayak gitu. Terus kalau misalnya anaknya udah agak mulai besar ya, itu juga bisa kasih seperti halnya persiapan MPASI. Itu juga waktu dulu aku ngerasain bahwa ketika mau MPASI tuh ngedadak gitu, ngedadak banget. Ketika mau berusia 6 bulan barulah beli-beli gitu di sekitar 5 bulanan baru buat beli alat-alat MPASI, misalkan seperti halnya apa namanya bol, nanti aku tunjukin. Terus juga beberapa hal yang memang sangat dibutuhkan gitu, contoh seperti halnya botol minuman dan lain sebagainya. Itu pun persiapan menuju MPASI kalau misalkan ngasihnya itu untuk anak-anak yang misalkan udah agak lumayan nih, mau belum ngasih tapi misalkan udah mau bulan ke-6 misalkan, dia itu bisa apa namanya, persiapan untuk MPASI-nya juga. Kemudian juga kalau misalnya
ngasih kado yang agak lumayan lebih meningkat lagi dari itu, misalkan seperti halnya titer, kemudian juga mainan-mainan seperti halnya boncer, ataupun juga piano yang ada playmatnya gitu, kayak piano yang bisa diinjak-injak gitu. Terus di sininya Cici juga punya bisa ditendang-tendang gitu, dan bisa juga buat apa tuh namanya ya, kalau belajar tengkurap tuh kayak gitu. Oke, selain itu juga ada tas ya, tas gendong untuk pergian kemana-mana, itu juga sangat bermanfaat. Dan kalau misalkan kayak tas terlalu packingnya banyak, ataupun juga tas yang selempang gitu, kadang memang dibutuhkan cuman nggak terlalu banyak, malah jadinya menumpuk banyak yang ngado itu juga gitu ya. Jadi boleh juga diambil inisiatifnya ataupun hal yang lainnya dari itu, yaitu tas ransel yang mana ada tempat botol-botol babynya, terus botol-botol susu gitu ya. Terus ada aluminium foilnya juga di dalamnya gitu. Itu juga untuk melindungi temperatur dari si botol susunya itu. Jadi betul-betul diperhatikan juga ketika kita membeli barang yang memang harus bisa lebih bermanfaat juga untuk si ibu dan bayinya. Kemudian selain itu juga bisa untuk orang tuanya ataupun mamsnya gitu ya. Bisa misalnya daster yang ada menyusuinya. Sekarang banyak ya rupa-rupanya gitu dari daster-daster menyusui tersebut. Terus baju-baju yang menyusui juga, karena kadang ketika keluar rumah stok baju untuk bisa sambil menyusui itu pun juga jarang gitu perhatikan oleh para moms yang baru memiliki seorang bayi. Terkadang hanya difikirkannya itu bayinya aja, tapi momsnya itu tidak terpikirkan gitu, sehingga kita yang ingin memberikan kado juga bisa bukan hanya untuk bayinya saja, tapi untuk ibunya. Selain itu juga mungkin dari mood booster ya, booster untuk menyusui. Contoh seperti halnya susu-susu yang untuk booster menyusui, kemudian juga misalnya pompa ASI elektrik yang mungkin bisa juga dijadikan sebagai kebutuhan oleh momsnya yang kadang mungkin tidak sempat beli, atau misalkan ada hal yang lainnya yang lebih prioritas sehingga tidak sampai beli. Nah, itu juga bisa buat alternatif para sahabat online semua untuk ngasih ide kado tersebut kepada moms dan newborn gitu, atau baby newborn ya. Baik, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan untuk ide kado baby newborn dan moms. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye-bye.